Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Gumunan Deso. Oke, nah seperti video-video sebelumnya yang pernah saya upload di konten YouTube ini ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan untuk teman-teman supaya tahu untuk cara mengetes modul apa ini namanya ya teman-teman, modul water heater teman-teman ya. Jadi untuk mengetes modul water heater ini teman-teman harus ketahui fungsi-fungsinya daripada soket ini teman-teman ya. Oke, jadi kita akan dari ini dulu ya teman-teman ya. Jadi dari ketiga kabel ini ya teman-teman, kita gunakan bahasa umum aja biar teman-teman yang belum tahu tentang apa ini nanti teman-teman bisa tahu. Jadi tiga kabel ini dan ada kepalanya ini ya. Ini untuk kedua ini, yang ini beda panjangnya, ini adalah untuk pemantik ya teman-teman. Jadi ini untuk pemantik ke ke bagian spuyer dari water heater itu, nanti kan akan memantikkan api ya teman-teman. Dan untuk yang satu ini adalah sensor, namanya adalah sensor ya teman-teman ya. Ini untuk sensor mendeteksi panasnya, nanti akan dikirim ke modul ini teman-teman ya. Nah, tapi sebelumnya ini adalah modul yang saya tidak tahu ini masih fungsi atau tidak ya teman-teman. Jadi saya hanya akan mencobanya nanti. Bila mana nanti tidak menyala, itu berarti modul ini bermasalah ya teman-teman. Tapi kalau dia menyala berarti ya ini masih bisa digunakan. Jadi ini memang saya lepas dari water heater itu ya. Ini di sini ya, itu water heater itu saya lepas. Akan coba dulu untuk modulnya ini, karena nanti kalau ketika kita pasang modul malah bermasalah ya. Jadi kita akan fungsikan dulu di bawah sebelum kita pasang, pastinya nanti ini normal dulu teman-teman. Nah, untuk mengetesnya kita butuh baterai teman-teman ya. Jadi kita ini sistemnya cuman menggunakan 2 baterai kayak gini ya, tapi semua rata-rata untuk water heater gas itu dia menggunakan 2 baterai ini ya teman-teman. Nah, kita pasang dulu untuk ini. Nah, yang bagian ini ada 2 soket ya teman-teman, ada yang 3-4 soket. Nah, kalau yang ini adalah sistemnya dia hanya ke bagian solenoidnya, solenoid gasnya di bagian ini ya teman-teman ya. Ini bisa tahu di bagian ini aja buat solenoid. Kemudian yang satu untuk yang putih ini dia ke bagian switch mikro ini ya teman-teman ya. Ya, ini switch dari membran sini, dia akan mengalirkan air ya, dari air nanti dia akan men-switch ini ya. Jadi ini fungsinya cuma switch. Kemudian untuk ini teman-teman ya, ini penting ya teman-teman. Jadi kita harus masang ini groundnya ya teman-teman, itu harus nempel ke body. Dia posisinya berada di sini teman-teman, nih di sini ya, body, yang penting kena body teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ini bagian ini yang teman-teman, ini adalah indikator ya, indikator lampunya. Nanti pada waktu dia posisi memantik ya teman-teman, jadi posisi nyala dia akan terang gitu ya, kemudian dia akan redup dan dia akan menyala water heaternya. Seperti itu teman-teman ya. Ini indikator ya, sudah, ini sudah.
Nah, kita akan langsung tes saja teman-teman, kah ini masih hidup apa tidak. Tapi kita harus cek baterainya dulu teman-teman, karena ini saya juga nggak tahu, karena baterainya ini baterai lama yang nggak pakai ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan masih bisa, kita akan tes dulu. Nah teman-teman, biasanya untuk apa ini ya, untuk ngetes baterai saya menggunakan alat ini ya, kita klemeter namanya. Saya seringnya menggunakan ini, selektor di posisi DC. Biasanya untuk ukuran baterai 1,5 volt DC ya. Kita akan lihat apakah dia masih normal atau tidak. Ini penting ya teman-teman, kita harus mengecek baterai terlebih dahulu, itu sangat penting karena nanti kita bisa menentukan kerusakannya di mana. Nah ini terlihat 1,4 ya teman-teman, artinya dia masih 1,4 sekian, artinya dia masih bisa digunakan ya, 1,471 ya, masih bisa teman-teman. Kemudian yang ini akan cek. Nah yang ini ternyata cuman sekitar 0,9 teman-teman. Jadi ini baterainya tidak normal ya. Ini sekitar satu ya, kurang ini. Harusnya 1,5 tapi cuman 0,966 ya. Itu sekitar 0,966 volt. Kita akan gabungkan, sedangkan untuk ini kan butuhnya tegangan 3 volt ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini enggak ada 3 volt bila kita gabung ya. Jadi nek kita gabung ini hanya dapat berapa volt ya teman-teman. Artinya dia nanti nggak bisa kerja maksimal, tapi mungkin untuk mengetes mungkin bisa teman-teman. Tapi kita lihat dulu ini berapa voltasenya untuk digabungkan. Dia dapat 2,437 volt ya. Ini untuk tegangan ke modul sebenarnya kurang teman-teman, tapi kita coba dulu. Nanti misalkan dia tidak mau nyala, kita akan ganti baterainya yang normal ya. Jadi yang tidak normal ini tadi cuma 0,9 volt, dan ini yang mendekati normal karena 1,4 ini hanya berkurang sedikit ya teman-teman, 0,1 volt ini. Ini sudah menurun 0,1 volt dan ini sudah menurun banyak voltasenya. Oke, kita akan coba dulu dia akan masih berfungsi atau tidak teman-teman. Nah kita akan mengajarkan cara untuk mencobanya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan, jangan di skip ya teman-teman, karena untuk mengetes modul seperti ini teman-teman harus tahu dulu, jangan asal membongkar dan tidak tahu nanti kerusakannya di mana. Maka dari itu kita harus pertama mengecek ini normal atau tidak. Yang teman-teman harus perhatikan ini dulu ya teman-teman. Ini adalah bagian ground. Jadi kita akan hubungkan ke misalkan kita punya seperti ini ya teman-teman, obeng, kita akan masukkan ke sini saja. Karena ini untuk memantik di sini dia butuh ini. Nanti kita untuk bisa mengarah atau mendekatkan ini ke sini. Tapi jangan sampai terlalu ini ya teman-teman, nggak kelihatan ya. Jadi ini jangan sampai gatuk aja, tapi ada jaraknya ya teman-teman. Kita kasih jarak, nah segini aja nggak apa-apa teman-teman ya, sekitar
sekitar ini ya, sekitar 1 sentian lah. Kita kasih jarak itu. Kemudian kita akan coba hidupkan. Untuk menghidupkan kita gunakan yang putih ini ya, karena ini di switch atau micro switchnya tadi. Kita akan coba untuk mematikan. Kita gunakan saja seperti ini atau apalah yang bisa untuk menghubungkan ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba apakah di baterai tadi dia masih mengalirkan tegangan. Jadi nanti ini akan ada percikan api ya teman-teman, dari ini ke ini. Kita kasih jarak tadi segini. Kita akan coba teman-teman. Nah, dia ada percikan api teman-teman. Kita akan coba segini. Nah, teman-teman bisa dengar ya, ini ada percikan api tapi cuman sedikit karena untuk tegangannya memang kurang tadi ya. Coba kita gunakan untuk yang lebih ini ya, gunting misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat itu apinya di bawah ini ya teman-teman. Saya akan zoom. Saya akan mengezoomnya teman-teman. Jadi tadi ya itu ada tanda-tanda kehidupan teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Jadi ini ada tanda-tanda kehidupan di sini teman-teman. Nah, ini kita akan lebih jelas lagi. Ini kita hubungkan antara pin satu dan satunya ya, itu kita terlihat jelas teman-teman ya, di bagian ini ya. Ini di bagian sini nih. Ini ada percikan api, dia artinya dia untuk modul normal ya teman-teman ya. Ada percikan api dan ada indikatornya ini biar kelihatan teman-teman. Indikatornya kayaknya menyala teman-teman tadi ya. Bentar teman-teman, biar terlalu gini ya teman-teman. Nah, biar lebih jelas nanti teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan cek sama indikatornya yang sebelah sini, lampunya sini. Kita akan lihat. Kita akan dekatkan segini. Nah, itu indikatornya menyala teman-teman. Nah, dia menyala teman-teman. Berarti artinya di bagian modul ini tidak bermasalah ya teman-teman, dia masih hidup. Cuman untuk tegangan dari baterainya memang kurang, jadi kita akan mengganti baterai saja teman-teman. Cukup untuk diganti satu saja karena ini cuman hanya berkurang 0,1 volt. Jadi ini masih bisa digunakan. Nah, nanti kita akan pasang saja karena memang ini tidak saya videokan full ya, jadi saya cuma mau videokan untuk cara mengecek modul untuk water heater ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti ngerasa kurang paham dan sebagainya, nanti bisa tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mendukung channel kami ya, Gumunan Deso ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol lonceng. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan video-video yang kami unggah di YouTube ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Terus tetap dukung channel Gumunan Deso ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.